Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya agar kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang pahala sedekah yang tidak terputus. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang dikutip dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi shadaqati jariyah au ilmi yunfa'u bihi au waladi sholihi yad'ulahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama tentang sedekah jariah atau sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal. Contohnya adalah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, mewakafkan tanah untuk pembangunan panti asuhan, TPG, dan lain-lain. Sedekah jariah pada hakikatnya adalah menyedekahkan sebagian atau mungkin seluruh dari harta kita agar digunakan dalam bentuk yang baik. Seperti contoh tadi, tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, TPG, dan lain-lain, di mana ketika bangunan yang sudah didirikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, pahala pemilik dari tanah tersebut akan mengalir hingga beliau mungkin sudah wafat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya. Hal ini sudah jelas sebagai contoh ketika ada guru yang memberikan ilmu kepada para muridnya dan murid tersebut memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dari sang guru, maka guru tersebut akan mendapatkan pahala yang hitungannya pahala sedekah, karena ilmu ini akan selalu diwariskan dari generasi ke generasi dan selalu digunakan dalam hal kebajikan. Kemudian poin yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh adalah doa yang sangat mustajab karena anak yang soleh akan selalu mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Doa anak yang soleh ini merupakan salah satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua orang tuanya mendapatkan manfaat daripada doa tersebut, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Karena pada hakikatnya anak yang soleh-solehah merupakan investasi berharga bagi orang tua di dunia ini.
Kemudian contoh dari sedekah jariah yang pertama adalah wakaf. Wakaf adalah sedekah jariah yang sangat besar pahalanya, di mana kita dapat mewakafkan harta kita untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum yang lain. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya tanah wakaf untuk membangun sekolah seperti yang dilakukan oleh beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain, sehingga bangunan yang sudah didirikan, baik itu berupa sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain, akan menjadi contoh daripada sedekah jariah yang tidak akan terputus pahalanya. Kemudian poin yang kedua adalah pembangunan masjid. Di poin yang kedua ini, pembangunan masjid adalah sedekah jariah yang sangat besar pahalanya, karena masjid ini esensinya adalah tempat ibadah yang sangat mulia bagi kita sebagai umat muslim tentunya. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah, melainkan ketika ada musafir ingin beristirahat di pinggir jalan, maka masjid ini biasanya digunakan untuk tempat berkumpul dan juga melepas penat sejenak. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa adalah sedekah jariah yang sangat besar pahalanya, karena kita dapat membantu anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Djarum. PT Djarum seringkali memberikan beasiswa kepada anak-anak, baik dalam bentuk beasiswa pendidikan maupun dalam bentuk yang lain, yang sekiranya memberikan manfaat bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Akhirnya, mari kita perbanyak sedekah jariah kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang tidak terputus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita dan memberikan kita pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.